Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar As'ad dengan NIM F1S1 22011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu komunikasi dan budaya dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Miranti Yudhistira SSI MKOM. Berikut adalah anggota kelompok saya, ada saya sendiri, Amar, Afrina Layanti Pasaribu, Triserina, dan Nur Fadilah. Baik, kita mulai saja. Komunikasi antar budaya dalam kajian literatur. Nah, di dalam buku yang pertama yang kami identifikasi, berjudul Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya oleh Lily Wery 2009. Pentingnya memahami budaya yaitu kunci untuk komunikasi antar budaya yang efektif. Adapun konsep utamanya yaitu etnosentrisme atau pandangan budaya sendiri sebagai yang terbaik. Rasisme dan multikulturalisme atau pengaruh terhadap interaksi antar budaya. Berikutnya ada teori komunikasi yang terdiri dari high context culture atau HCC versus low context culture atau LCC. Dan ada juga teori Hall. Berikutnya ada dimensi budaya Hofstede, power distance, unicentric avoidance, individualism, kolektivisme, masculinity, femininity. Dan yang terakhir ada bahasa dan komunikasi. Pengaruh bahasa terhadap cara berpikir dan berkomunikasi, serta konsep heterogenitas, homogenitas, bilingualitas, dan multilingualisme atau bahasa yang dikuasai lebih dari 3. Berikutnya, buku yang kedua yaitu Komunikasi Antar Budaya oleh Hermawan dan Pien Rasmi diterbitkan pada tahun 2021. Faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu latar belakang budaya, nilai, dan norma individu atau kelompok. Adapun isinya yaitu jenis komunikasi, high context atau hubungan erat dan pengetahuan budaya yang mendalam. Low context, hubungan longgar dan pengetahuan budaya yang terbatas. Adapun juga konsep pentingnya yaitu etnosentrisme, kecenderungan memandang budaya sendiri lebih baik. Yang kedua ada stereotype, gambaran yang dibentuk tentang kelompok lain. Relevansi teori dari buku ini yaitu teori komunikasi antar budaya sebagai alat untuk memahami interaksi lintas budaya. Berikutnya, buku yang ketiga yaitu ada Komunikasi Antar Budaya oleh Suryandari 2019. Sejarah komunikasi antar budaya yaitu kontak antar budaya sudah ada sejak awal peradaban manusia. Adapun kesadaran multikulturalnya penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menumbuhkan toleransi. Kompetensi lintas budayanya yaitu pemimpin global perlu memahami lingkungan politik, budaya, dan bisnis secara global. Keterampilan komunikasi transstruktural juga berfungsi untuk membangun hubungan yang harmonis. Adapun tantangan dan peluang dalam komunikasi antar budaya yaitu keragaman global sebagai tantangan dan peluang di tempat kerja, keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Baik, kita move on ke artikel. Pada artikel yang pertama, komunikasi lintas budaya dan internasional dengan fokus pada bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi proses komunikasi antar individu dari latar belakang yang berbeda. Adapun hasil penelitiannya yaitu beberapa prinsip komunikasi lintas budaya. Yang pertama, bahasa sebagai cerminan budaya. Yang kedua, kesadaran diri terhadap perbedaan antar budaya. Dan yang ketiga, pentingnya interaksi awal dalam membangun hubungan. Penelitian ini menemukan bahwa dengan memahami prinsip-prinsip ini, individu dapat lebih baik dalam beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda.
yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan sosial dan profesionalitas. Pada artikel ini juga menyoroti pandangan Islam mengenai komunikasi lintas budaya yang menekankan pentingnya hubungan horizontal antar manusia dan hubungan vertikal dengan Tuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam konteks lintas budaya tidak hanya bergantung pada keterampilan komunikasi, tetapi juga pada nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam, yang dapat membimbing individu dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih harmonis dan saling menghormati. Artikel yang kedua yaitu berjudul Komunikasi sebagai Pembentuk Budaya Proses Komunikasi yang Terjadi di dalam Organisasi. Pemerintah berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai, norma, dan praktik yang diharapkan. Hal ini memungkinkan anggota organisasi untuk memahami dan menginternalisasi budaya yang ada, sehingga menciptakan identitas organisasi yang kuat. Adapun pengaruh budaya terhadap kinerja. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang kuat. Yang kedua, budaya yang dibentuk melalui komunikasi yang efektif. Serta yang ketiga, komunikasi yang berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Adapun keterlibatan masyarakat. Penelitian ini juga mengindikasi bahwa komunikasi yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan budaya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pejabat pemerintah yang mampu beradaptasi dengan cara berkomunikasi yang sesuai dengan budaya masyarakat akan lebih berhasil dalam membangun hubungan yang harmonis dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tantangan dalam masyarakat juga terdapat di artikel ini, yaitu eh, berbagai tantangan yang dihadapi dalam komunikasi di instansi pemerintah, termasuk perbedaan latar belakang budaya, anggota organisasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi yang baik bagi pejabat pemerintah untuk mengatasi tantangan ini. Adapun artikel yang ketiga berjudul Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. Menurut Toffler, penguasa pada zaman informasi yang bermula sejak akhir abad 20 Masehi adalah orang-orang yang menguasai informasi dan media komunikasi masa modern. Karena siapa yang menguasai informasi dan medianya, maka dia akan dapat mengendalikan dunia. Pada penelitian ini, kata teknologi dan informasi memiliki sejumlah terminologi, yaitu yang pertama, pendidikan teknologi. Yang kedua, teknologi pendidikan. Selanjutnya, teknologi informasi, informasi dan teknologi komunikasi, keterampilan informasi, dan informasi buta aksara. Alfred M. Rogers juga berpendapat tentang era komunikasi yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama, era komunikasi tulisan dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi hingga sekarang. Era komunikasi cetak dimulai dari 1456 hingga sekarang. Era telekomunikasi dimulai sejak tahun 1844 hingga sekarang. Dan yang terakhir, era komunikasi interaktif dimulai pada tahun 1946 hingga sekarang. Kita masuk pada pembahasan poin penting dalam komunikasi antar budaya, yaitu buku-buku ini membahas pentingnya pemahaman budaya dalam komunikasi antar budaya, termasuk konsep etnosentrisme, stereotype, serta teori Hall dan Hofstede. Kesadaran multikultural dan kompetisi transstruktural juga ditekan untuk komunikasi yang efektif. Sementara itu, artikel-artikel menyoroti pengaruh budaya terhadap komunikasi lintas budaya, peran komunikasi dalam organisasi, serta bagaimana teknologi mempermudah interaksi dan ekspresi budaya. Secara keseluruhan, komunikasi antar budaya yang efektif memerlukan pemahaman budaya, keterampilan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi.
Contoh praktek pemerintah dalam komunikasi antar budaya yaitu yang pertama, belusukan seperti yang Presiden Jokowi telah lakukan, yaitu berinteraksi langsung dengan rakyat melalui kunjungan kerja, mencerminkan budaya egaliter dan komunikasi terbuka. Dan yang kedua, ada Ridwan Kamil dan media sosial. Menggunakan Instagram menyampaikan kebijakan secara interaktif, mencerminkan komunikasi digital yang dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda seperti kita. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu komunikasi antar budaya berperan penting dalam memahami interaksi lintas budaya. Pemahaman konsep seperti high context culture, low context culture, etnosentrisme, dan stereotype diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Kemajuan teknologi membuka peluang sekaligus tantangan dalam interaksi global. Oleh karena itu, kesadaran multikultural dan kompetensi komunikasi yang baik diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.